Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Munazar Nisak dalam program Kominfo Newsroom. Pemirsa, kita ke informasi pertama. Akibat terkendalanya cuaca selama 2 bulan terakhir, pemerintah menyiapkan 2 skenario untuk penerbangan tamu VVIP saat penyelenggaraan upacara HUT ke-79 Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara. Skenario pertama dibuat untuk penerbangan tamu VVIP yang menggunakan Bandara IKN. Dan skenario kedua untuk penerbangan tamu VVIP yang menggunakan Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan di Kota Balikpapan. Kementerian Perhubungan memfasilitasi 2 opsi fasilitas bandara kedatangan tamu VVIP menjelang penyelenggaraan upacara HUT ke-79 Republik Indonesia, masing-masing di Kabupaten Penajam Pasir Utara dan Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, sebagai upaya antisipasi terjadinya keterlambatan konstruksi yang sempat terkendala cuaca hujan dalam 2 bulan terakhir. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di Istana Garuda IKN Penajam Pasir Utara dalam konferensi pers mengatakan bahwa saat ini Kemenhub bersama OIKN terus berupaya agar pada pelaksanaan upacara 17 Agustus 2024 mendatang, bandara di IKN bisa selesai tepat waktu. Meski begitu, Budi juga menegaskan pihaknya akan terus fokus memaksimalkan seluruh pengerjaan fisik bangunan secara profesional dan harus bisa dipertanggungjawabkan, seiring dengan arahan Presiden Joko Widodo agar seluruh pelaksanaan proyek infrastruktur IKN jangan terlalu dipaksakan dan tidak terjadi gagal konstruksi. Ya, kita akan sekuat tenaga untuk menyelesaikan itu dengan baik. Ya. Untuk 17 Agustus, kalau kita buat 2 skenario, bisa di situ, tapi bisa juga di Balikpapan. Beliau mengarahkan jangan terlalu dipaksakan, ya. Jangan hanya untuk 17-an. Jadi beliau arahnya tegas, ya. Jangan semuanya, tidak hanya bandara, tapi semuanya jangan terlalu dipaksakan. Itu satu poin yang baik, ya, melegakan, karena kita tidak akan melakukan sesuatu kegiatan konstruksi yang nantinya gagal konstruksi. Itu secara profesional kita harus bertanggungjawabkan sebagai pemerintah. Pemirsa, Otorita Ibu Kota Nusantara baru saja melaksanakan uji coba penerbangan taksi terbang di Bandara Aji Pangeran Tumenggung, Pranoto, Samarinda, Kalimantan Timur. Menhub menyebut transportasi udara yang diproyeksikan sebagai kendaraan umum mobilitas di wilayah IKN masih menunggu regulasi resmi terkait aspek keamanan. Moda transportasi umum berbasis udara dipersiapkan untuk menunjang mobilitas penduduk Ibu Kota Nusantara IKN. Teknologi transportasi yang sedang dikembangkan adalah Advanced Air Mobility atau taksi terbang. Deputi Transformasi Hijau dan Digital Otorita IKN Muhammad Ali Berawi usai melaksanakan uji coba penerbangan taksi terbang di Bandara Aji Pangeran Tumenggung Pranoto, Samarinda, Kalimantan Timur, pada Senin 29 Juli mengatakan, uji coba ini merupakan langkah awal dalam mewujudkan transportasi udara perkotaan yang efisien dan ramah lingkungan di Indonesia. Kendaraan dengan kapasitas penduduk 2-4 orang ini masih dalam tahapan pengembangan dari segi kualitas teknologi dan keterjangkauan penggunaannya. Berawi berharap uji coba taksi terbang IKN ini dapat menjadi pemicu bagi pengembangan industri penerbangan sipil di Indonesia. Ia optimis bahwa dalam 5 tahun ke depan, taksi terbang sudah dapat beroperasi secara komersial. Kita undang juga dari PTDI, kemudian kita undang dari lembaga riset untuk mengembangkan urban air mobility ini, pesawat sky taxi ini bersama-sama, karena kita masih perlu kajian teknis lebih mendalam, terutama untuk safety, kemudian kajian kelayakannya, kajian regulasi pemanfaatan space udara dan seterusnya. Sehingga diprediksi bahwa Skytex ini dapat beroperasi secara komersial ini sekitar 5 tahun lagi atau di tahun 2030. Di kesempatan berbeda, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan izin dari aviasi internasional menjadi syarat mutlak yang wajib dimiliki operator taksi terbang untuk beroperasi di titik pusat kawasan Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur.
Ia mengatakan regulasi tersebut penting untuk menjamin faktor keamanan bagi pengguna, sebab IKN merupakan kawasan ibu kota. Jadi gini, ada dua yang mungkin saya berikan justifikasi. Satu, taksi terbang ada tanpa awak bahkan ya, dan ada orangnya. Itu ICAO maupun IATA belum mengeluarkan rekomendasi untuk mengizinkan gitu. Dan kita biasanya melakukan semua kegiatan itu mengacu pada internasional, lembaga internasional aviasi itu. Yang kedua, IKN ini kan ibu kota, jadi kita harus pastikan security-nya itu memang terjamin gitu. Jadi tanpa bermaksud untuk mengatakan iya atau boleh, dua sandaran itu menjadi pemikiran kita. Bagaimana taksi terbang itu bisa berfungsi di sini. Bisa saja kita di IKN, tapi bukan di titik-titik pusat dan sebagainya. Tapi kami akan koordinasi. Kita lagi apply atau tanya dengan ICAO dan IATA apa yang menjadi regulasi internasional. Pemirsa, pemerintah akan segera mengeksekusi investasi asing di IKN Nusantara pada semester 2 2024 atau paling cepat pada Oktober 2024. Penundaan tersebut dilakukan karena saat ini pemerintah tengah fokus pada pembangunan klaster pertama di IKN Nusantara, yakni infrastruktur dasar. Menteri Investasi Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dalam keterangannya kepada awak media di kantor BKPM Jakarta Senin 29 Juli 2024 menyebutkan investasi asing akan masuk ke IKN Nusantara pada semester 2 2024. Menurut Menteri Bahlil, telah banyak negara yang mendaftar untuk berinvestasi di IKN, namun saat ini pemerintah tengah fokus mendirikan infrastruktur dasar terlebih dahulu. Belum adanya investasi asing yang dikembangkan di IKN Nusantara tersebut dikarenakan pemerintah terlebih dahulu akan fokus pada pengembangan klaster pertama, yakni infrastruktur dasar. Nantinya pembangunan klaster pertama ini akan selesai pada bulan September atau Oktober 2024. Usai pembangunan klaster pertama tersebut, pemerintah akan mengeksekusi investasi asing yang telah masuk ke IKN Nusantara. Menteri Investasi menyebutkan beberapa investor asing telah menyampaikan minatnya untuk menanamkan modal di IKN yang berasal dari Eropa, Asia, dan Asia Tenggara. Nah, asing itu sudah ada yang mendaftar, tapi belum kita eksekusi. Artinya belum ada konstruksi yang dibangun di sana. Konstruksi saya pikir di atas bulan Oktober, karena kan sekarang infrastruktur dasarnya yang kita bangun dulu kan. Kemarin Pak Basuki menyampaikan bahwa infrastruktur dasarnya ini rata-rata akan selesai di bulan September, Oktober, November. Kalau September, Oktober, November berarti start mereka mungkin bulan November, Desember. Sementara itu, pemirsa, Otorita Ibu Kota Nusantara menegaskan proyek pembangunan IKN bukan semata-mata hanya untuk mengejar target upacara 17 Agustus mendatang. PLT Wakil Kepala Otorita IKN, Raja Juli Antoni, mengatakan bahwa IKN merupakan pembangunan yang akan memakan waktu panjang. Menanggapi beredarnya informasi di masyarakat tentang target percepatan pembangunan kawasan Ibu Kota Nusantara, PLT Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Raja Juli Antoni menegaskan bahwa pembangunan proyek IKN tidak ditargetkan untuk rampung secara keseluruhan pada 17 Agustus mendatang atau saat peringatan HUT ke-79 Republik Indonesia. Raja Juli mengatakan pembangunan IKN merupakan proyek jangka panjang yang tidak akan selesai dalam waktu dekat. Keselamatan menjadi salah satu faktor utama dalam pembangunan berbagai infrastruktur di IKN. Kita ini tidak sedang berkejar-kejaran, kita ini tidak sedang ricuh, rusuh, ngebut, ya, ugal-ugalan. Karena perintah Pak Presiden saya dengar berkali-kali, jangan sampai hanya mengejar 17 Oktober, itu konstruksinya tidak baik. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyebut pembangunan di IKN merupakan pekerjaan besar yang dilakukan sesuai dengan perencanaan yang ada dan tanpa terburu-buru. Menurut Presiden, dalam prosesnya akan terjadi banyak teknis persoalan atau kendala di lapangan. Namun hal tersebut wajar terjadi dalam sebuah pekerjaan besar. Ini pekerjaan besar, menyangkut rentang waktu yang bisa 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Ini bukan pekerjaan hanya setahun, 2 tahun. Banyak berpikir kita ini ngejar-ngejar. Enggak, kita itu enggak ngejar-ngejar pekerjaan itu sesuai dengan progres yang ada.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengumumkan rencana pemerintah untuk menyulap Teluk Balikpapan, Kalimantan Timur menjadi destinasi wisata. Langkah ini diyakini bakal menambah daya tarik ibu kota Nusantara yang lokasinya berdekatan. Kementerian Perhubungan membidik kawasan Teluk Balikpapan, Kalimantan Timur untuk dikembangkan sebagai objek destinasi wisata yang menyerupai Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur. Teluk Balikpapan sendiri memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi karena menjadi muara dari beberapa sungai di 3 kabupaten kota, yaitu Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Kota Balikpapan. Selain itu, Teluk Balikpapan menjadi salah satu kawasan terbanyak di belahan dunia yang dihuni populasi spesies satwa yang dilindungi, yakni bekantan, pesut pesisir, dan dugong. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan Teluk Balikpapan akan dibangun pelabuhan premium yang dilengkapi tempat berlabuh untuk kapal-kapal PDC. Potensi pariwisata di Teluk Balikpapan rencananya akan digarap melalui skema pembelian layanan atau by the service. Menurutnya, by the service sama dengan investasi jangka menengah yang dikelola oleh swasta melalui skema pembayaran dari pemerintah. Kami akan by the service sebagai stimulasi. Kita harapkan nanti swasta bisa melakukan itu karena saya pikir teluk yang indah harus kita lakukan dan kami akan kerjasama dengan ada yang milik PU, milik swasta yang memiliki destinasi wisata. Kita tahu ada preservasi orang hutan, ada penangkaran buaya, ini bagian dari satu kegiatan pariwisata yang kami nanti akan berkoordinasi dengan kegiatan dari provinsi maupun royal. Pemirsa, usai jeda pariwara, kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama Kominfo Newsroom.